Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna. (92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, belakangan ini lari makin digemari banyak orang, tapi sebenarnya lari bukan cuma soal ikut tren atau gaya hidup kekinian. Di balik langkah-langkah kecil itu ada manfaat besar untuk kesehatan tubuh dan juga pikiran ya. Dengan rutin berlari kita bukan hanya menjaga kebugaran, tetapi juga sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, topik yang kami hadirkan di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini seputar lari bukan sekedar tren tapi investasi kesehatan ya, akan kami bahas bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via telepon. Ini ada Bapak Ferry Kusuma, Coach Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumsel. Langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi, salam olahraga. Olahraga Mbak. Terima kasih salam waktunya. Jaya. Pastinya ya, terima kasih waktunya ya Coach Ferry sudah bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga pendengar bersama dengan narasumber kami lainnya. Ini ada Mbak Gendis Aulia, merupakan atletik junior Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Gendis. Ya, Mbak Gendis. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya gimana nih? Baik, Kak. Terima kasih juga untuk waktunya pastinya ya. Lebih kurang hingga 1 jam ke depan kita akan bersama di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan ya via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977. Baik. Coach Ferry, ini kalau melihat perkembangan tren olahraga lari di Sumatera Selatan saat ini seperti apa komentarnya, Coach? Untuk saat ini di Sumatera Selatan khususnya Mbak ya, di olahraga lari ini sangat maju pesat. Ibaratnya kayak banyak kejuaraan, jadi masyarakat terpacu, apalagi banyak yang sedang lagi tren kan Mbak, di Sumatera Selatan. Oke, kalau Coach lihat penyebabnya apa tuh, Coach? Ini semakin diminati oleh masyarakat nih. Makin banyak yang diminatin ya, terutama banyak saya tanya-tanya ke teman-teman atau kerabat-kerabat yang dekat sama saya yang suka ikut lari, ya mereka terutama menjaga kesehatan karena sangat penting Mbak. Terus apalagi dia mau meningkatkan ibaratnya PB-nya itu, ibaratnya dia mau pengen lari, ibaratnya bukan jadi atlet lah gitu, supaya dia sehat, PB-nya bagus, dia mampu lari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo atau maraton. Dia pengen meningkatkan lagi kekuatan mereka, itu yang bikin mereka pengen lagi untuk motivasi mereka pokoknya gitu Mbak. Pengen lari terus gitu ya. Ya, baik. Coach Ferry, kita langsung ke Mbak Gendis ya. Mbak Gendis, ini kalau yang membuat Mbak Gendis tertarik untuk menekuni olahraga lari ini apa? Kalau untuk menekunin olahraga lari, terutamanya tuh pengen kayak Kak Odekta, terus pengen membanggakan Indonesia, jadi semangat di latihan lari.
Semangat di latihan lari ya. Nah, kalau awal mulanya boleh tahu nggak sih gimana perjalanannya menjadi atlet lari ya? Kalau awal mulanya itu ikut lari itu cuma untuk cari apa namanya itu tes cuman buat fisik doang. Terus itu kan latihannya ikut kayak yang buat latihan tentara gitu. Terus di tentara itu tuh ada pelatih, yaitu pelatih gendis sekarang itu nari gendis buat ikut pelatihan PPLP. Terus gendis keterima dari PPLP, terus diikuti kejuaraan nasional, terus gendis sekarang bisa masuk sama mewakili negara. Mewakili negara udah ya, luar biasa nih Mbak Gendis. Tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi latihan nih, apa yang Mbak Gendis rasakan? Tantangannya ya jaga tidur, terus jaga makan, pola makan, terus nggak boleh sembarangan makan, terus latihan sih. Oke, itu ya tantangannya ya. Oke, kita ke Coach Ferry lagi ya, Mbak Gendis. Ya. Coach Ferry, ini kalau untuk pemula gitu ya, gimana nih caranya untuk bisa memulai olahraga lari yang aman? Oh, ya baik Pak. Untuk pemula, sebaiknya saya sarankan yang pertama dia mengenal dulu tentang lari, terus tentang basic bagaimana untuk memulai latihan itu seperti running ABC, teknik-teknik yang diutamakan terlebih dahulu. Karena kalau tidak mengenal itu banyak penyebabnya, yaitu ya cedera. Terus banyak di rawan-rawan cedera itu di antara ankle, terus tulang kering. Nah, itu yang harus diinginkan Mbak untuk pemula. Oke, itu yang harus diperhatikan ya. Kalau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan masyarakat gitu ya, yang baru mulai melakukan olahraga lari ini supaya bisa menjadi perhatian apa nih Coach? Sebagai perhatian untuk semuanya yang memulai latihan, ya dia harus banyak stretching, karena tidak dengan stretching dia pasti sakit Mbak. Ibaratnya cedera otot, itu kesalahan mereka yang harus diperhatikan Mbak. Oke, baik, kita boleh tanya ke Mbak Gendis lagi ya. Mbak Gendis, ini saat akan memulai latihan gitu ya, apa saja sih persiapannya Mbak Gendis? Kalau persiapan sebelum latihan itu ada pemanasan, terus core, terus baru masukin ke program. Oke, baik. Biasanya kalau untuk latihan satu hari itu ada jam-jam khususnya atau seperti apa sih Mbak Gendis? Kalau latihan itu kalau dari pagi dari jam 6 sampai jam setengah 8. Ya. Terus kalau sore itu dari jam 3 sampai jam 5. Oke, jadi di 2 jam itu ya? Iya. Oke. Biasanya di mana nih untuk latihannya Mbak Gendis? Kalau kami latihan di Jakabaring Sport City. Dari Jakabaring Sport City ya? Oke. Nah, ini kalau melihat potensi lahirnya atlet-atlet lari dari meningkatnya tren running atau tren olahraga lari saat ini ya, Coach Ferry melihatnya seperti apa nih? Ya. Biasanya dari tren-tren ini ya mereka kadang ada termotivasi sama ya pelari-pelari kacer itu pelari-pelari yang sudah ke level nasional, internasional itu Mbak. Nah mereka misalnya terpengaruh adanya event-event gitu kan, jadi mereka tuh tertarik gitu Mbak, mengikuti lari ini. Kalau untuk potensi SDM untuk bisa menjadi pelari gitu ya? Ya. Di Sumatera Selatan ini Coach Ferry melihatnya seperti apa nih, seperti Gendis dan lain-lain gitu ya? Gimana nih kira-kira? Kalau menurut saya untuk melihat potensi atau SDM para calon-calon pelari itu ya biasanya saya melalui tes gitu Mbak. Terus dengan mata pelatih itu kita harus tahu, oh ini bagus nih
untuk atlet pelari sprinter atau jarak jauh gitu Mbak. Oke. Jadi kita harus pilih-pilih. Terus kita harus ada melihatnya tuh apa namanya kemauan mereka itu, kemauan atletnya. Kemauan atletnya keras, ya setidaknya kalau dia tidak berbakat, kita bikin menjadi atlet gitu Pak. Kita bikin menjadi atlet gitu ya. Kalau postur tubuh itu ada pengaruhnya nggak sih Coach? Pengaruh tubuh ada Mbak, Tinggi terutama badan yang gitu. Ya untuk pengaruh tubuh banyak pengaruhnya ya? yang banyak, terutama misalnya kita lihat aja dari tungkai, ini cocoknya jadi atlet atau tidak, terus dari berat badan, ini cocoknya di mana gitu potensinya untuk menjadi atlet gitu Mbak. Seandainya yang keren-keren ini kan banyak kan pelari-pelari, ya mereka kan sukanya ibaratnya lari aja gitu kan, tapi kadang tidak mengutamakan stretching atau gerak-gerakan yang apa namanya, maksudnya itu gerakan yang bikin supaya lari tidak cedera gitu Pak. Oke. Ya, tapi kalau dilihat dari jumlahnya untuk Sumatera Selatan ini bibit-bibit pelari yang profesional gitu ya. Coach melihatnya seperti apa nih? Banyak kalau di kah? Sumatera Selatan alhamdulillah sampai sekarang saya lihat Mbak semakin ramai, semakin pokoknya semakin gebiar lah pokoknya. Halo ya Mbak. Ya, silakan Coach dilanjutkan. Ya untuk bibit sekarang ini kan saya lihat sampai saat ini semakin ramai Pak. Banyak gitu ya? Banyak, iya betul. Oke. Nah sekarang tergantung bagaimana mereka itu mempunyai tempat atau wadah yang bisa menampung mereka. Oke. Sejauh ini seperti apa nih Coach untuk misalnya nih ada ya bibit-bibit yang bisa potensial gitu ya ke depannya untuk atlet-atlet lari. Selanjutnya pembinaannya seperti apa nih yang dilakukan? Biasanya kami dari PASI Sumatera Selatan tuh ya untuk menampung atlet-atlet itu ya kami latih, terus kami arahkan di mana posisi mereka yang tepat untuk selanjutnya, ibaratnya itu potensinya di mana, misalnya jadi pelari sprinter atau pelari jarak menengah atau jarak jauh dan untuk pelempar gitu Pak. Oke. Jadi kita yang paling banyak apa nih yang didapatkan gitu ya potensi-potensi dari Sumatera Selatan ini, sprinter kah atau jarak menengah atau jarak jauh atau lempar tadi ya? Yang paling banyak saat ini pelari jarak menengah jauh Mbak. Jarak menengah jauh ya? Iya, karena di Sumatera Selatan ini saya lihat kan mereka sudah banyak event-event yang diadakan oleh swasta yang atau yang pergembira itu kan. Nah, jadi semakin banyak anak-anak yang misalnya mau ngikutin. Jadi akhirnya kami sampai saat ini banyak pelari-pelari jarak jauh menengah. Oke. Kita ke Mbak Gendis lagi ya, Coach ya. Kalau Mbak Gendis sendiri yang mana nih, spesialis yang mana nih, jarak jauh, sprinter, jarak menengah atau lempar tadi ya? Kalau Gendis di nomor 800 meter, 1500 sama 5000 meter. Oke. Nah, ini kan tadi ada jam-jamnya, jarak menengah itu ya. Untuk jam-jam latihannya tadi Mbak Gendis ya. Yang harus terus dimotivasi nih, apa sih Mbak Gendis agar latihannya tetap semangat gitu ya? Apalagi sekarang kan banyak godaannya gitu ya untuk bisa konsisten latihan. Menurut Mbak Gendis sendiri apa yang dilakukan? Kalau untuk motivasinya sih supaya kita nggak berhenti latihan di tengah jalan itu, kita mikir kan kita nih udah tingkat internasional, masa kita harus putus di tengah jalan karena
hasil, terus kalau ada masalah itu harus selesaiin supaya mungkin tidak terganggu. Oke, boleh diceritakan mungkin pengalaman bertanding gitu ya, yang pernah dilakukan Mbak Gendis? Kalau untuk pertandingan sih karena Yang paling berkesan? berkesan di kemarin itu kali pertama Gendis ikut kejuaraan internasional itu mendapatkan juara 3. Juara 3 langsung ya, padahal baru pertama ya ikut kejuaraan internasional ya. Iya. Luar biasa nih. Ada mungkin ritual khusus gitu ya, kebiasaannya Mbak Gendis sebelum bertanding, apa yang disiapkan? Mungkin kalau dari makanan-makanan ada nggak sih? Kalau makan biasa kita kalau mulai makan memberi minyak terus yang santan-santan Ya, gitu doang sih. cukup pempek enggak ya? Enggak. Enggak, ditahan dulu ya. Oke, baik. Kita ke Coach Ferry lagi nih. Coach Ferry, kalau melihat tantangan gitu ya yang dihadapi teman-teman di Pasi Sumsel sendiri untuk bisa terus melakukan pembinaan untuk bibit-bibit pelari di Sumatera Selatan, ini apa nih, Coach Ferry? Untuk tantangan kita dalam melatih banyak, Mbak. Banyak ya? Terutama, Waduh. iya banyak. Apa aja tuh, Coach? Pertama itu ibaratnya itu ya kita pertama latihan di tempat latihan kita ini kan rame nih, Ya. di mana atlet, mana orang-orang yang Masyarakat sedang ya. menjaga kesehatan, terus ada lagi yang persiapan untuk masuk ke dinasan. Nah, itu tantangan kami dalam berlatih itu ya ibaratnya sedikit terganggu, Mbak, karena namanya konsentrasi kami itu ibaratnya sponsor gitu ya. Jadi terhambat gitu, Mbak. Oke. Jadi siapa yang mampu untuk misalnya kejuaraan nasional yang mau berangkat ya silakan gitu. Tetap dari Pasi kami berangkatkan, tetapi silakan yang mempunyai biaya sendiri untuk berangkat ibaratnya gitu, Mbak. Ya tapi kami juga biasanya dapat bantuan juga dari pemerintah, dari Dispora. Nah, paling ya tidak seberapa atlet semuanya yang berangkat, tapi yang potensial aja yang berangkat, Mbak. Oke. Itu Pak. Ini mudah-mudahan ini ada pihak-pihak yang mau mensupport langsung gitu ya, Coach Ferry ya. Betul Pak. Oke, Iya. Baik. Nah ini kita ke Mbak Gendis kembali ya. Mbak Gendis, kalau untuk saat ini ya, Mbak Gendis ini sedang mempersiapkan event apa nih? Mungkin latihan buat apa? Untuk event ada Kejurnas Jakarta di bulan 6 tanggal 25 ini sama persiapan Olimpik di Dakar. Olimpik di Dakar ya, luar biasa ya. Oke. Bagaimana untuk yang di ini dulu deh, yang di Jakarta ya bulan depan ya? Iya. Latihannya apakah ditambah dari jadwal yang udah ada atau seperti apa sih Mbak Gendis? Ya kalau ini kan jangka waktu sudah tinggal 1 bulan, jadi program sekarang itu masuk di program pra pertandingan. Programnya ditambah dari yang biasanya. Programnya ditambah dari jam biasanya gitu ya. Oke, nah ini untuk menghadapi kejuaraan dunia tadi, gimana Mbak Gendis persiapannya sudah sejauh apa gitu ya? Kalau buat yang kejuaraan dunia ini programnya belum masuk, tapi sekarang udah masuk sedikit-sedikit. Oke, ini tim yang atau negara yang bisa dikatakan kuat gitu ya untuk kejuaraan yang akan dihadapi. Negara mana nih kira-kira Mbak Gendis? Kalau dari kejuaraan yang terakhir itu di negara Filipina sama Cina. Oh, Filipina dan Cina ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Gendis bisa mengalahkan mereka ya. Amin. Baik.
Pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu peran sertanya ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Dari Pasi sendiri, Coach Ferry, mungkin ada target yang ingin dicapai ya dalam beberapa Untuk waktu ini? target dalam beberapa waktu ini untuk target untuk ke Jurnas U16, U18, U20 di Jakarta tanggal 25 sampai 30 Juni ini, Mbak, targetnya paling ya membawa medali, ibarat medali emas, perak dan perunggu itu harus ada untuk Sumatera Selatan. Amin. Kita doakan bersama ya, semoga bisa meraih prestasi yang diinginkan tentunya. Amin. Ya. Baik, nanti kira-kira ada berapa banyak yang diikut sertakan, Coach Ferry? Yang diikut sertakan di atletik Sumatera Selatan ini sekitar dari daerah Musi Banyuasin itu ada 10 orang junior yang U16, 18 itu, Mbak. Di Lahat Muara Enim ada sekitar 10 orang, ditambah di Palembang sekitar ada sekitar 5 orang. Jadi totalnya sekitar 15 sampai 20 orang, Mbak. 15 sampai 20 orang ya. Itu mereka sudah dilakukan latihan di pusat latihan gitu? Training center atau seperti apa tuh, Coach? Saat ini kita kan ibaratnya ada 3 daerah tuh yang diutamakan training pusatnya, latihan khususnya ada di Jakabaring untuk khusus Nah, terus ada yang di daerah juga pelatih teman-teman pelatih itu ada di yang Musi Banyuasin. Mereka kan punya lapangan sendiri, mereka persiapan di sana seperti jalan cepat itu ada khusus mereka pelatihnya. Jadi masih yang ada di daerah masing-masing gitu ya, yang ada di ada tempat latihannya gitu ya. Baik. Coach, jadi kalau berbicara tentunya mengenai tren lari ya, seberapa besar sih pengaruhnya dalam kesehatan tubuh kita nih, Coach? Untuk pengaruhnya, Pak, sebagai untuk pengaruhnya tubuh kita itu ya sangat besar, Mbak. Sangat sekitar besar ya. Sangat bermanfaat sekali, Mbak. Karena untuk kesehatan kita itu ibaratnya dari keberlangsungan hidup ibaratnya 50% itu bertambah lagi menjadi 80% gitu, Mbak. Sampai segitunya gitu ya, Coach ya. Mungkin pengalaman Coach sendiri gimana tuh menekuni olahraga lari ya sampai dengan saat ini, ada yang bisa dibagikan untuk kita, Coach? Manfaat yang Coach rasakan gitu ya secara pribadi dengan mengikuti olahraga lari ini seperti apa nih, Coach? Ya kalau saya sangat Pak, bermanfaat. Yang pertama, kita aktivitasnya menjadi ringan, badan menjadi ringan, tidurnya tepat waktu, terus ya peredaran darah kita lancar, Pak. Itu yang Coach rasakan ya, secara personal atau pribadi ya. Kalau untuk melatih gitu ya atlet-atlet, Coach, punya pengalaman berkesan apa nih, Coach, yang bisa dibagikan untuk kita gitu ya? Sejauh ini gitu ya. Gimana sih rasanya? Rasanya jadi pelatih yang sekarang terkesan saya itu ya pertama bisa anak saya ibaratnya atlet saya itu mengharumkan nama Indonesia yang seperti Kedis. Yang keduanya itu anak-anak ini kan ibaratnya fisiknya sudah terjaga, untuk yang tamat SMA bisa dia mengikuti tes itu aman, Pak. Amannya itu ya tidak lagi memikirkan untuk fisik mereka,
Jadi dia udah ada fisik, udah ada bekalnya, jadi aman untuk tes tentang jasmaninya. Oke, sudah ada modal itu ya. Iya. Oke, baik. Coach Ferry juga Mbak Gendis, nanti kita akan lanjut lagi ya, berdialog. Kita Iya, siap. berikan kesempatan juga untuk pendengar pastinya untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, juga bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Langsung saja bisa ikutan berkomentar di kolom live chat yang kami tampilkan. Kita jeda sebentar, Coach Ferry juga Mbak Gendis di baik. program Beranda Asta Cita untuk kesempatan siang di pagi hari ini tentunya. Tetap bersama kami di 92,4 FM Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, jeda sejenak. Kembali dengan kisah yang lebih bermakna. Beranda Asta Cita. Ayo, Mak. Ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahragalah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim Covid macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya.
Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi kami terus hadir untuk Anda masih dalam program Beranda Astacita untuk kesempatan pagi hari ini. Lari bukan sekedar tren tapi investasi kesehatan bersama dengan Coach Ferry Kusuma, ini Coach Persatuan Atlet seluruh Indonesia Pasi Sumsel, dan juga ada Gendis Aulia, ini atlet atletik junior Sumatera Selatan yang sudah menorehkan prestasi untuk Indonesia. Dan pastinya pendengar yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 ya. Anda yang ingin ikut bergabung di line telepon, tentunya kami tunggu atensinya, bisa langsung saja menghubungi kami dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Langsung bergabung di kolom live chat ya yang kami tampilkan di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, Coach Ferry juga Mbak Gendis masih bersama kami ya. Baik, Mbak. Baik. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita nih, Coach. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi ya. Ini dari Aan. Ini disampaikan, benarkah lari ini bisa mengurangi stres dan juga memperbaiki mood nih, Coach? Dan juga bagaimana syaratnya bisa bergabung di Pasi Sumsel? Silakan, Coach. Menurut saya, Mbak, emang benar lari itu meningkatkan mood, motif menjaga daya tahan tubuh kita, menghilangkan stres, tetapi dibantu dengan asupan-asupan makanan yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, untuk bergabung melalui Pasi Sumatera Selatan, bisa kita menerima sebagai atlet, itu kita harus melihat dulu dia benar-benar bisa tidak bergabung. Kita untuk bergabung itu ada semacam tes gitu, Mbak, semacam tes fisik orangnya, kesehatannya yang utamakan kita tes.
Oke, jadi seperti itu persyaratannya, Begitu, Pak. Ya, Coach ya. Oke, ya betul, Mbak. Mbak Gendis mau berkomentar mungkin? Ini benar nggak nih? Kalau lari juga bisa mengurangi stres dan perbaiki mood. Iya Kak. Soalnya kita kalau lari tuh nggak mikirin apa-apa lagi. Apa sih biasanya yang dipikirkan gitu ya pada saat start gitu ya? Gimana nih pengalamannya Mbak Gendis? Kalau kita di pertandingan itu pikiran kita tuh harus juara. Oh, juara itu ya? Iya. Oke, jadi itu yang ditanamkan ya di mindsetnya Mbak Gendis gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah ini kalau berbicara juga mengenai lari ya, olahraga lari ini, kalau menurut Coach Ferry gitu sebaiknya ini dilakukan di pagi atau malam hari nih, karena kita lihat juga kan ada yang melakukannya di malam hari ya Coach ya? Iya betul, Mbak. Banyak kan saya lihat teman-teman itu yang runner-runner itu di malam hari. Mungkin mereka waktunya yang tidak ada biasanya. Karena kan rata-rata runner itu ya bekerja dari pagi sampai ke sore. Jadi sempatnya malam. Nah, kalau saya sarankan baiknya ya bangun pagi sekitar jam 5:30 itu kan sempat untuk para runner itu jangan sampai di malam hari, karena kan di malam hari itu kita sudah ibaratnya sudah menghisap udara itu saling tarik menarik. Adanya ya lebih baik saya sarankan di pagi hari bagusnya, Mbak. Lebih baik di pagi hari ya Coach ya. Nah kalau untuk mengetahui batas kemampuan tubuh kita saat berlari itu seperti apa Coach? Untuk mengetahui batas tubuh kita itu banyak bermacam faktor, Mbak. Yang diutamakan ya kita tahu jenuh nadi kita tuh berapa maksimalnya. Nah itu kan kita tahunya biasanya kalau di dalam kesehatan itu biasanya kan dicek tensinya berapa gitu kan, terus harus mampunya berlarinya berapa. Jadi kita paham dulu dengan tubuh kita, Mbak. Oke, jadi seperti itu Coach ya. Kita ke Mbak Gendis kembali. Mbak Gendis ini setelah menjadi juara ya di kejuaraan yang sudah diraih ya pada AYG tahun 2025 lalu. Gimana nih komentar teman-teman gitu ya, keluarga seperti apa? Ya, itu kan kejuaraan pertama Gendis di lembaga internasional. Pasti keluarga itu bangga karena bisa mendapatkan medali di kejuaraan pertama internasional ya. Oke. Dan kalau buat teman-teman sih merasa bangga juga, terus banyak yang apresiasi juga. Teman-teman di atlet panjat tebing sendiri gimana nih? Karena sebelumnya Gendis juga merupakan atlet panjat tebing ya? Iya. Gimana tuh? Kalau buat dari kaget karena kan Gendis dari cabur panjat tebing, terus ikut dilari, tiba-tiba bisa juara dunia di atletik, karena di panjat tebing itu Gendis cuma batas potrok. Oke, baik, luar biasa ya prestasi yang telah ditorehkan Gendis. Nah, ini kalau dari orang tua sendiri ya melihat Gendis saat ini sudah berprestasi, mungkin ada komentarnya apa nih Gendis? Buat kalau bisa Gendis ditambah lagi waktunya dari kemarin itu, karena kemarin itu sama rekornya beda tipis. Jadi target sekarang ini kalau bisa pecahin rekor U18. Oke, baik, kita doakan bersama ya Gendis supaya bisa menorehkan prestasi-prestasi lainnya. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon, kita sapa ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, dengan Heri di Prabu Muli. Pak Heri Prabu Muli. Silakan Pak Heri, ada pertanyaan apa?
Oke, selamat pagi, Coach Ferry ya. Betul. Coach Ferry, saya sudah mendengar tadi katanya kan yang mau dites kan untuk melatih di Sumatera Selatan. Yang saya tanyakan dari umur berapa itu Pak? Untuk Mbak Gendis ya, wow, saya memberi semangat dan memberi support untuk selalu menjadi pahlawan khususnya dari Indonesia atau dari Palembang. Saya hanya bertanya Mbak Gendis dari daerah mana dan sudah ke negara mana atau mau rencana Cina dengan mana tadi? Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang ada di Prabu Mulih ya, sudah bergabung di Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Ini ada pertanyaan untuk Coach Ferry dan juga buat Gendis ya. Ke Coach Ferry terlebih dahulu. Coach Ferry, untuk umur ada ininya nggak sih untuk syaratnya gitu ya? Batasannya nggak? Ya, ada Mbak. Ada ya? Berapa tuh umurnya? Biasanya di usia dini yang saya latih biasanya di usia kelas mulai dari 4 SD. 4 SD ya? Sampai untuk 4 SD sampai dia jenjang untuk kejuaraan nasional, biasanya saya sampai SMA Mbak, kelas 2 SMA. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari mungkin kita juga tidak tidak melihat potensi mereka. Biasanya ada yang mulai dari SMA sampai ke mahasiswa gitu Pak. Baik, terima kasih informasinya Coach Ferry. Ke pertanyaan untuk Gendis ya. Gendis gimana nih? Mungkin boleh disampaikan untuk informasinya tentunya dari mana asalnya. Kata Pak Heri tadi ya, pengen tahu juga. Terus juga selanjutnya ini akan bertanding kemana gitu ya. Silakan di Gendis. Perkenalkan, nama saya Gendis Alia. Saya berasal dari Kota Palembang, pelari 800, 1.500 dan 5.000 meter. Oke. Untuk persiapan sekarang ada kejuaraan di Jakarta, kejurnas U16, U18 sama U20 Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 Juni. Sama persiapan di Olimpik Dakar di bulan 10. Oke. Jadi ini emang asli dari Palembang gitu Gendis ya? Iya. Oke, jadi itu Pak Heri yang ada di Prabu Muli. Terima kasih supportnya buat Gendis ya. Ini tentunya prestasi yang diraih oleh Gendis ini bisa membanggakan kita sebagai warga Sumatera Selatan tentunya ya. Baik, kita coba kembali untuk menerima atensi dari pendengar via telepon saat ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eki. Iya, ini Pak Zakaria di Kenten ya. Iya. Silakan Pak Zakaria pertanyaannya. Dengan ini ya, itu coachnya ya. Coach Ferry boleh. Iya, selamat pagi Pak. Ya, baik. Pagi Pak. Iya, mau tanya Pak Ferry ya. Itu kalau gabung ke PASI itu ya, orang-orang atlet itu ada kriterianya seperti apa gitu? Misalnya umurnya gitu ya. Kemudian misalnya kalau dia atlet kan latihan keliling itu berapa kali kayak gitu, apakah dia tahannya ini cukup ya? Nah, seperti apa orang-orang yang bisa diterima menjadi atlet pelari itu yang atlet PASI itu. Kemudian mau tanya ya, di Olimpiade sekarang Pak Ferry ya, itu yang dapat medali emas itu sekarang udah berapa waktunya, berapa detik kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Zakaria kembali menanyakan mengenai kriteria ya yang bisa bergabung di PASI. Latihannya harus mencukupi berapa kali, seperti itu syaratnya ya Pak Coach Ferry ya. Oke, seperti apa nih Coach Ferry penjelasannya? Kalau saya biasanya itu menerima atlet, saya lihat dulu kemampuan anaknya, kemampuan anaknya kita tes dulu sebelum kita mengasih anak-anak itu
berapa keliling, berapa putaran. Jadi kita lihat kemampuan tes bisa di 15 menit atau 12 menit atau 30 menit. Jadi di situ kita dapat mengetahui kemampuan anak itu seberapa persen yang kita kasih ke anak itu. Jadi kita tidak langsung kita kasih berapa keliling, enggak, kita tes itu dulu diutamakan. Jadi kita tahu volume anak itu sama intensitas dia tuh kita kasih berapa keliling. Jadi tidak langsung kita kasih berapa keliling itu, berapa putaran, tidak Mbak. Jadi kita melalui tes kemampuan. Di situ yang kita berikan. Oke. Tadi kalau usia tadi mulai dari kelas 4 SD gitu ya, Coach ya? Iya. Sampai 2 SMA Mulai ya. dari SMA. Oke. Untuk kualitas latihannya ya kita berikan sesuai yang kita dapat dari tes yang tadi, yang kita lakukan tadi tes. Jadi pelatih itu tidak sewenang-wenangnya untuk mengasih berapa keliling, karena kan keadaan anak itu kita tidak tahu kalau kita tidak tes. Oke. Jadi kita mengacu ke jantungnya atau ke batas maksimal dia itu berapa gitu. Makanya kita lakukan tes dulu, baru kita bikin program, baru kita kasih jadwalnya latihan gitu Mbak. Oke. Baik. Ke Gendis ya, Gendis mengikuti latihan ya yang sudah dilakukan. Pernah nggak sih merasa bosen gitu ya, lelah, gimana nih Gendis? Kalau untuk merasa lelah itu pernah, tapi kita kembali lagi ke mindset kita, tujuannya kemana. Juara tadi ya? Iya. Oke, kalau misalnya udah mulai berasa gitu ya, agak pengen refreshing, Gendis apa nih refreshingnya? Paling kita latihan itu kan ada hari liburnya. Itu paling Gendis dibawa jalan-jalan atau kemana gitu, supaya nggak terlalu capek mikirin latihan terus. Oke, iya. Jalan-jalannya tetap lari ya? Atau biasa aja ya? Paling seneng kemana nih, Gendis? Kalau lagi libur? Sih, paling ke sekitaran KI atau enggak ke Opi Mall. Oke, di seputaran itu ya, hiburannya Gendis ya. Oke, nah ini untuk pendengar kita nih yang mungkin juga tertarik untuk bisa menekuni olahraga lari. Ada pesannya nggak sih, Gendis, khususnya untuk anak muda ya, untuk bisa mulai berolahraga dan juga mulai berani untuk ikut di event lari? Pesannya sih semangat terus buat yang mau join ke olahraga terus. Mungkin kalau lari itu kita kalau bisa jangan patah semangat aja sih. Terus semangat gitu ya Gendis ya? Iya. Oke, baik. Untuk Gendis tentunya kita doakan bersama semoga event-event yang akan diikuti Gendis ini membuahkan hasil yang terbaik ya Gendis ya. Oke, ya. Untuk Coach Ferry nih, Coach Ferry, harapan ke depannya seperti apa nih? Harapan ke depan pasti Sumatera Selatan untuk atletik, Sumatera Selatan semakin maju, semakin jaya, semakin banyak atlet dan semakin banyak yang pengen mendukung PASI Sumatera Selatan. Itu Mbak. Itu ya. Harapan saya. Ya. Oke. Target ke depannya, Coach? Target ke depan ya kita mulai dari kejurnas ini melihat hasil anak-anak, terus target berikutnya kita lolos PON dan mempersiapkan PON 2028 di NTB, Mbak. Oke, baik. Sumatera Selatan umum. Kita doakan juga semoga Coach dan anak-anak ya ini bisa
menorehkan juga prestasi pastinya buat tidak hanya buat Sumatera Selatan tapi juga buat Indonesia ya Coach ya. Amin. Ya, Amin, Mbak. amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Coach Ferry juga Mbak Gendis ya. Iya, Kak. Sukses Ya. selalu ya. Ya. Ya, Mbak. Iya, Terima mudah-mudahan kasih banyak. betul. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu langsung di Studio Pro 1 ya. Iya. Siap-siap. Oke, baik, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Baik pendengar, demikian ya program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Coach Ferry Kusuma, Coach Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sumsel, dan juga tadi ada Gendis Aulia ya, merupakan atlet atletik junior Sumatera Selatan yang sudah menorehkan prestasi bukan hanya untuk Sumsel ya, tapi juga untuk Indonesia. Semoga tentunya program ini bisa menginspirasi kita untuk juga bisa memulai untuk melakukan olahraga, khususnya olahraga lari ya, dan tentunya semoga bisa mendapatkan banyak manfaat di kebugaran kita, juga untuk masa depan yang lebih sehat dan juga lebih bahagia. Hingga di sini program Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, hari Sabtu 16 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.